Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semuanya. Selamat datang kembali di channel kita tercinta, tempat di mana rahasia weton, nasib, dan energi spiritual dibahas dengan ringan tapi penuh makna. Pernah nggak sih kamu merasa seperti punya keberuntungan yang nggak bisa dijelaskan? Atau mungkin hidupmu sering mengalami hal-hal ajaib yang orang lain anggap kebetulan? Nah, bisa jadi kamu adalah salah satu dari pemilik weton terpilih yang diramalkan membawa nasib luar biasa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman atau keluarga yang juga penasaran dengan weton mereka, subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru. Dan tulis sholawat di kolom komentar, biar hidup kita makin penuh berkah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kepercayaan Jawa, setiap orang lahir membawa energi khusus. Energi ini dipengaruhi oleh weton, yaitu gabungan hari dan pasaran dalam kalender Jawa. Beberapa weton dipercaya membawa nasib istimewa, bukan hanya dalam hal rejeki, tapi juga karisma, intuisi, dan kekuatan batin. Nah, hari ini kita akan bahas 5 weton yang menurut para ahli spiritual Jawa, punya takdir luar biasa. Siapa tahu kamu salah satunya. Weton ke-1, Senin Wage Lur, pembawa rejeki yang tak disangka-sangka. Mereka yang lahir pada Senin Wage kerap kali dianggap biasa saja oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak banyak bicara, tidak mencari perhatian, dan hidupnya terlihat mengalir seperti air. Tapi justru di balik kesederhanaan dan ketenangan itu, tersembunyi potensi besar dan keberuntungan yang datang diam-diam, ibarat harta karun yang terpendam dalam tanah yang tampak gersang. Orang dengan weton ini seringkali underestimated. Saat teman-temannya sudah terlihat menonjol sejak dini, mereka masih berjalan dengan ritme sendiri. Namun waktu akan membuktikan bahwa mereka bukan orang biasa. Senin Wage adalah tipe yang kuat dalam diam, dan keras dalam kesunyian. Mereka tidak suka pamer, tapi mereka tahu bagaimana memperjuangkan hidup dengan sabar dan konsisten. Rejeki mereka datang tidak seperti air bah yang langsung deras, melainkan seperti tetesan embun pagi, perlahan, tapi terus-menerus membasahi. Mereka sering mendapat rejeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Proyek yang datang sendiri, bantuan dari orang tak dikenal, bahkan peluang emas yang muncul setelah kepepet. Orang tua Jawa menyebut ini sebagai tuah weton, yakni berkah tersembunyi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dalam dunia pekerjaan, orang Senin Wage cocok menjadi pengusaha mandiri, pekerja kreatif, atau seseorang yang membangun dari nol. Mereka biasanya tidak terlalu suka diatur, tapi sangat rajin dan telaten kalau sudah fokus. Di masa muda, mungkin mereka terlihat biasa-biasa saja. Tapi setelah usia 30 tahun, grafik hidup mereka cenderung naik. Banyak yang tiba-tiba sukses di usia yang tak diduga. Satu kekuatan besar dari weton ini adalah kerendahan hati dan tidak mudah menyerah. Meski dihina, diremehkan, atau dicurangi, mereka tetap melangkah. Justru dari luka-luka kecil itulah mereka belajar banyak. Dan karena mereka tidak suka mencari masalah, semesta seperti melindungi mereka dengan cara yang ajaib. Banyak cerita orang Senin Wage yang selamat dari kesulitan besar, hanya karena mereka ikhlas dan tidak menyimpan dendam. Dari sisi pergaulan, mereka cenderung pendiam tapi setia. Dalam pertemanan, Senin Wage adalah pendengar yang baik. Mereka tidak suka keramaian, lebih nyaman berada di lingkungan yang damai dan stabil. Dalam asmara, mereka setia, penyayang, dan rela berkorban demi pasangan. Tapi mereka juga butuh waktu untuk percaya. Sekali disakiti, mereka akan sulit membuka hati lagi. Secara spiritual, Senin Wage dikenal memiliki energi pembersih, yakni keberadaannya membawa ketenangan dan kejernihan bagi orang-orang di sekitarnya. Kalau ada konflik, mereka sering jadi penengah. Kalau ada ketegangan, kehadiran mereka bisa mencairkan suasana. Ini bukan karena mereka pintar berbicara, tapi karena energi batin mereka memang menenangkan. Namun kelemahan mereka ada pada kurangnya rasa percaya diri. Karena sejak kecil sering merasa tertinggal, mereka tumbuh dengan rasa ragu-ragu terhadap potensi sendiri. Maka dari itu, mereka butuh orang-orang positif yang bisa menyemangati dan menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sangat mampu. Jadi, kalau kamu lahir pada Senin Wage, jangan anggap dirimu kecil. Di balik langkahmu yang tenang, kamu membawa berkah rejeki yang luar biasa. Kamu adalah bukti bahwa keajaiban hidup tidak selalu datang dengan gemuruh,
tapi bisa muncul dari keheningan dan kesabaran yang luar biasa. Weton kedua, Kamis Kliwon Lur, penjaga alam dan pewaris kekuatan leluhur. Kamis Kliwon bukan sekadar weton biasa. Mereka yang lahir pada hari ini dipercaya sebagai pemilik energi spiritual yang dalam dan tua, seolah-olah jiwa mereka telah hidup lebih dari satu kehidupan. Dalam tradisi Jawa kuno, Kamis Kliwon dianggap sebagai salah satu kombinasi hari pasaran yang memiliki gerbang gaib lebih terbuka dibanding weton lainnya. Itu sebabnya, orang dengan weton ini sering dianggap penjaga alam, pewaris kekuatan batin, dan perantara antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Sejak kecil, banyak anak Kamis Kliwon mengalami hal-hal yang tidak biasa, sering bermimpi aneh yang ternyata jadi kenyataan, merasa diawasi saat sendirian, atau memiliki ketertarikan terhadap hal-hal mistis dan spiritual. Bukan karena mereka aneh, tapi karena memang jiwa mereka lahir dengan koneksi kuat terhadap energi alam dan warisan leluhur. Di lingkungan sosial, mereka sering terlihat pendiam dan penuh pertimbangan. Mereka bukan tipe yang suka keramaian, melainkan lebih suka menyendiri, merenung, dan memperhatikan. Tapi jangan remehkan kehadiran mereka. Sekali mereka bicara, kata-katanya sering mengandung makna yang dalam dan menenangkan. Banyak orang yang merasa damai hanya dengan duduk di dekat mereka, seolah kehadiran Kamis Kliwon membawa suasana sakral yang menyejukkan. Dalam pekerjaan, mereka cocok di bidang-bidang yang berhubungan dengan pelayanan, kebatinan, kesehatan alternatif, dan pendidikan. Banyak Kamis Kliwon yang menjadi guru spiritual, praktisi penyembuhan, atau tokoh masyarakat yang disegani meski tidak mencari panggung. Mereka bukan hanya bekerja demi uang, tapi karena merasa terpanggil untuk memberi manfaat. Namun di balik kekuatan mereka, ada satu hal yang harus dijaga, keseimbangan batin. Karena mereka menyerap energi lingkungan dengan sangat cepat, Kamis Kliwon bisa kelelahan jiwa jika terlalu sering berada di tempat yang negatif. Mereka butuh ruang untuk menepi, menyendiri, dan membersihkan energi. Meditasi, zikir, atau sekadar jalan pagi di alam bisa jadi cara efektif untuk mengisi ulang kekuatan mereka. Dalam hubungan pribadi, Kamis Kliwon sangat selektif. Mereka tidak mudah jatuh cinta, tapi sekali jatuh, cintanya dalam dan tak mudah luntur. Mereka butuh pasangan yang sabar, penuh pengertian, dan menghormati ruang batin mereka. Jika disakiti, mereka tidak akan membalas dengan marah, tapi lebih memilih diam dan menjauh, karena bagi mereka ketenangan lebih penting dari pertengkaran. Satu keunikan dari weton ini adalah hubungan kuat dengan leluhur. Banyak dari mereka yang mendapat mimpi atau petunjuk secara batin ketika akan mengambil keputusan besar. Kadang mereka merasa dituntun oleh kekuatan tak terlihat. Ini bukan sugesti, melainkan warisan energi dari garis keturunan mereka. Karena itu, Kamis Kliwon sangat disarankan untuk tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga, menjaga tradisi, dan tidak melupakan asal-usul. Namun perlu hati-hati. Jika energi besar ini tidak diarahkan dengan benar, bisa berubah menjadi keras kepala, terlalu pendiam, atau bahkan mengisolasi diri. Oleh sebab itu, penting bagi Kamis Kliwon untuk menjaga kebersihan batin dan menjauh dari dendam, iri, serta niat buruk. Karena apa yang mereka pikirkan dan rasakan, bisa memengaruhi hidup mereka secara langsung. Jadi, kalau kamu lahir pada Kamis Kliwon, percayalah bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jembatan antara dunia lahir dan batin, antara manusia dan alam semesta. Gunakan energimu untuk menjaga harmoni, bukan hanya dalam hidupmu sendiri, tapi juga dalam kehidupan orang-orang di sekitarmu. Karena sekali kamu sadar siapa dirimu sebenarnya, takdir luar biasa sudah menantimu. Weton ketiga, Rabu Legi Lur, pemimpin dengan karisma langit. Ada satu jenis weton yang sering disebut sebagai pemilik aura langit, yakni mereka yang lahir di hari Rabu Legi. Bukan sekadar pembawa keberuntungan biasa, orang dengan weton ini dipercaya membawa harisma kepemimpinan alami sejak usia muda. Bahkan tanpa perlu berbicara terlalu banyak, kehadiran mereka saja sudah cukup membuat orang lain merasa tenang, percaya, dan nyaman berada di dekatnya. Kalau kita perhatikan orang-orang besar, entah itu di lingkungan masyarakat, sekolah, tempat kerja, atau bahkan di dunia spiritual, banyak di antara mereka yang memiliki kombinasi weton seperti ini. Rabu Legi punya getaran yang kuat. Mereka seperti punya kemampuan menyatukan orang-orang dengan latar belakang berbeda, dan menciptakan lingkungan yang harmonis meskipun sedang dalam tekanan. Di usia sekolah,
Anak-anak dengan weton Rabu Legi cenderung mudah mendapat kepercayaan. Mereka sering terpilih menjadi ketua kelas, koordinator kelompok, atau dijadikan teman curhat oleh banyak orang. Meski mereka tidak selalu yang paling pintar secara akademis, tapi mereka punya kecerdasan sosial dan emosional yang luar biasa. Saat beranjak dewasa, kemampuan ini makin terlihat. Dalam pekerjaan, Rabu Legi sering dipercaya untuk memimpin tim, memegang proyek besar, atau diangkat menjadi penanggung jawab. Yang menarik, mereka biasanya tidak mencari kekuasaan, tapi kekuasaanlah yang datang kepada mereka karena kepercayaan orang lain. Keuangan mereka cenderung stabil. Meski bukan tipe yang langsung kaya mendadak, rezeki orang Rabu Legi datang bertahap dan pasti. Mereka tahu cara mengatur keuangan, tidak mudah tergoda gaya hidup berlebihan, dan memiliki insting untuk memilih jalan yang aman tapi menguntungkan dalam jangka panjang. Banyak yang menjadi pengusaha sukses, birokrat, atau pemimpin komunitas. Namun, bukan berarti hidup mereka selalu mulus. Terkadang, karena terlalu bertanggung jawab, mereka sering memikul beban orang lain. Orang Rabu Legi juga harus belajar membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi agar tidak kelelahan secara mental. Kalau tidak hati-hati, mereka bisa jadi terlalu perfeksionis dan sulit mempercayai orang lain, karena merasa semua harus dilakukan sendiri agar hasilnya sempurna. Dalam hubungan sosial dan asmara, Rabu Legi dikenal setia dan penuh perhatian. Tapi karena mereka sibuk dan fokus pada tujuan besar, pasangan mereka harus bisa memahami dan mendukung visi hidup mereka. Kalau dapat pasangan yang bisa jadi teman diskusi dan pendamping dalam meraih mimpi, hidup Rabu Legi bisa jadi sangat luar biasa. Secara spiritual, mereka juga peka. Mereka bukan tipe yang suka pamer ibadah, tapi punya kedalaman batin yang membuat mereka mampu merenung dan memetik pelajaran dari pengalaman hidup. Banyak yang bilang, orang Rabu Legi itu punya koneksi langsung ke alam semesta. Mereka tahu kapan harus diam, kapan harus bertindak, dan kapan harus mundur sejenak untuk melihat gambaran besar. Jadi kalau kamu lahir di Rabu Legi, ingatlah bahwa kamu adalah seorang pemimpin alami. Jangan takut untuk mengambil peran besar dalam hidup, tapi juga jangan lupa untuk menjaga keseimbangan jiwa. Karena ketika hati dan pikiranmu selaras, energi besar yang kamu bawa akan mampu mengubah lingkungan di sekitarmu menjadi lebih baik. Weton keempat, Jumat Pon, intuisi tajam, daya pikat tak biasa. Pernah melihat seseorang yang kehadirannya begitu kuat, meskipun mereka tidak banyak bicara? Atau seseorang yang seperti tahu lebih dulu kalau sesuatu akan terjadi, seolah punya radar batin yang bekerja lebih cepat dari logika? Kalau iya, besar kemungkinan orang tersebut lahir pada Jumat Pon. Salah satu weton yang paling dikenal karena intuisi tajam dan daya pikat spiritual yang luar biasa. Orang dengan weton Jumat Pon sering dijuluki sebagai pemilik mata batin yang terbuka. Sejak kecil, mereka kerap memiliki firasat yang akurat. Entah itu tentang orang yang sedang menderita, kejadian yang akan terjadi, atau suasana hati seseorang meskipun tidak diungkapkan. Tak heran kalau banyak dari mereka yang tumbuh menjadi orang-orang yang peka, empatik, dan sangat perhatian terhadap sekitar. Namun jangan salah, kepekaan mereka bukan hanya emosional. Orang Jumat Pon juga punya inner power yang membuat mereka tampak menawan tanpa harus berusaha. Daya tarik mereka bukan dari penampilan luar semata, tapi dari ketenangan, kelembutan, dan misteri yang mereka bawa. Banyak yang bilang, bertemu orang Jumat Pon itu seperti terhipnotis secara halus. Gak tahu kenapa, tapi hati langsung tertarik. Dalam hubungan asmara, mereka adalah pasangan yang sangat setia, penuh perasaan, dan intuitif. Mereka bisa tahu kapan pasangannya sedang sedih atau tertekan, bahkan tanpa diberitahu. Tapi karena sensitivitas mereka tinggi, mereka juga mudah kecewa kalau dikhianati. Sekali dikhianati, sulit bagi Jumat Pon untuk percaya lagi. Bukan karena dendam, tapi karena luka mereka terlalu dalam. Secara karir, Jumat Pon cocok di bidang-bidang yang membutuhkan rasa, imajinasi, dan empati tinggi. Banyak yang menjadi seniman, musisi, konselor, psikolog, penulis, bahkan guru spiritual. Mereka jarang menonjolkan diri, tapi karyanya bisa menyentuh hati banyak orang. Bahkan di dunia usaha, mereka punya intuisi kuat untuk tahu kapan harus mengambil peluang dan kapan harus menahan diri. Sisi lain dari weton ini adalah kemampuan penyembuhan alami. Tak jarang orang Jumat Pon jadi tempat curhat, tempat orang mencari ketenangan.
Mereka bisa menenangkan orang hanya dengan suara dan tatapan. Di komunitas, mereka sering dijadikan tempat bertanya, padahal mereka sendiri kadang masih mencari arah dalam hidupnya. Namun, tantangan terbesar orang Jumat Pon adalah overthinking dan terlalu menyimpan perasaan sendiri. Mereka cenderung tidak ingin membebani orang lain, sehingga memendam rasa sakit terlalu dalam. Kalau tidak punya media untuk menyalurkan energi dan emosi mereka, bisa jadi stres dan kehilangan arah. Dari sisi spiritualitas, mereka seperti punya jaringan spiritual tak kasat mata. Seringkali mimpi mereka mengandung pesan, dan doa mereka mudah terkabul. Tapi ini sekaligus tanggung jawab besar. Jumat Pon harus menjaga hati dan niatnya agar tidak menyalahgunakan kepekaan batin untuk tujuan buruk, karena bisa berbalik pada dirinya sendiri. Jadi, kalau kamu lahir pada Jumat Pon, sadarlah bahwa kamu memiliki anugerah luar biasa yang tidak dimiliki semua orang. Jagalah hati, asah intuisi, dan gunakan daya pikatmu untuk membawa kebaikan bagi dirimu dan orang di sekitarmu. Karena di balik sorot matamu yang dalam, tersembunyi kekuatan besar yang bisa menyembuhkan atau melukai, tergantung bagaimana kamu menggunakannya. Weton kelima, Sabtu Pahing Lur si pekerja keras yang selalu menang di akhir. Jika kamu lahir pada Sabtu Pahing, boleh jadi kamu termasuk orang yang jalannya tidak selalu mulus di awal, tapi justru berakhir dengan kemenangan yang luar biasa. Weton ini dikenal sebagai simbol keteguhan hati, semangat juang yang tinggi, dan kekuatan menghadapi cobaan hidup. Hidupmu mungkin penuh rintangan, tapi kamu selalu punya cara untuk bangkit. Bahkan saat semua orang berpikir kamu sudah kalah. Orang dengan weton Sabtu Pahing biasanya tumbuh di lingkungan yang penuh tantangan. Sejak kecil mereka sering menghadapi berbagai kesulitan, entah itu ekonomi, tekanan sosial, atau bahkan masalah keluarga. Namun justru dari tekanan itulah jiwa mereka tertempa. Mereka jadi sosok yang tidak mudah mengeluh, terbiasa menahan sakit, dan tangguh dalam menghadapi kenyataan. Ciri khas dari Sabtu Pahing adalah keras kepala yang positif. Mereka tahu apa yang mereka mau, dan tidak akan berhenti sebelum mendapatkannya. Kadang sifat ini membuat mereka dianggap egois atau terlalu fokus pada diri sendiri. Tapi sebenarnya mereka hanya sedang berjuang untuk membuktikan bahwa hidup tidak bisa menjatuhkan mereka begitu saja. Dalam dunia kerja, Sabtu Pahing sangat cocok berada di bidang yang membutuhkan ketekunan dan daya tahan tinggi. Mereka bisa sukses sebagai pengusaha, petani modern, pemimpin proyek konstruksi, atau bahkan di bidang militer dan olahraga. Mereka bukan tipe yang banyak bicara, tapi sekali diberi tugas, mereka akan kerjakan sampai tuntas, meskipun butuh waktu dan tenaga besar. Satu hal yang membedakan Sabtu Pahing dari weton lain adalah, mereka belajar dari luka. Setiap kegagalan yang mereka alami tidak membuat mereka menyerah, justru jadi bahan bakar untuk naik lebih tinggi. Mereka sadar bahwa keberhasilan sejati bukan datang dari keberuntungan semata, tapi dari kerja keras yang sabar dan konsisten. Namun, karena terbiasa menghadapi semuanya sendiri, Sabtu Pahing sering menyimpan emosi. Mereka sulit menunjukkan kelemahan atau minta bantuan, karena takut dianggap lemah. Inilah yang kadang menjadi bumerang, karena mereka bisa kelelahan secara mental tanpa disadari. Maka dari itu, sangat penting bagi Sabtu Pahing untuk belajar membuka hati dan mempercayai orang-orang terdekat. Dari sisi keuangan, Sabtu Pahing sering mengalami fluktuasi. Di masa muda mungkin hidup pas-pasan, bahkan pernah jatuh ke titik terendah. Tapi setelah usia 30-an, keberuntungan mulai terbuka. Satu persatu usaha mereka mulai berhasil, rezeki datang dari arah yang tidak terduga, dan posisi mereka dalam masyarakat mulai diakui. Dalam hubungan asmara, Sabtu Pahing adalah pasangan yang setia, tapi juga keras dan dominan. Mereka tidak suka drama, tapi ingin dihargai dan dihormati. Mereka akan mencintai sepenuh hati, tapi juga menuntut kesetiaan dan dukungan total dari pasangannya. Jika menemukan pasangan yang bisa mengimbangi karakter mereka, maka rumah tangga mereka bisa sangat kokoh dan penuh rejeki. Secara spiritual, meskipun mereka tidak selalu menunjukkan sisi religius, Sabtu Pahing punya insting spiritual alami. Mereka percaya bahwa semua perjuangan hidup ada maknanya. Ketika mereka mulai mendekatkan diri pada Tuhan, biasanya rejeki mereka makin lancar dan hati mereka lebih tenang. Namun, mereka harus waspada terhadap sifat mudah marah dan keinginan mengontrol. Kalau tidak dikendalikan, mereka bisa kehilangan orang-orang yang peduli. Maka dari itu,
Sabtu Pahing harus belajar untuk melembutkan hati dan membagi tanggung jawab, supaya hidup mereka lebih seimbang dan bahagia. Jadi, jika kamu adalah pemilik weton Sabtu Pahing, jangan pernah ragu dengan jalan hidupmu. Meskipun berat dan lambat, kamu adalah pejuang sejati yang ditakdirkan untuk menang di akhir. Keteguhanmu adalah kunci kesuksesanmu. Dan ingatlah, kamu tidak sedang dihukum oleh hidup. Kamu sedang ditempa untuk menjadi luar biasa. Nah, buat kamu yang merasa punya salah satu weton di atas, berikut beberapa cara untuk memaksimalkan energi weton. Gunakan kelebihanmu untuk membantu sesama. Karena semakin kamu menebar kebaikan, makin besar pula energi baik yang kamu tarik. Rajin bersyukur dan menjaga hubungan dengan orang tua, karena energi leluhur sering turun lewat restu orang tua. Jangan malas belajar, nasib baik tanpa usaha bisa jadi bumerang. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Tapi dengan memahami weton, kita jadi bisa lebih sadar dan bijak dalam menjalani hidup. Kalau kamu termasuk salah satu dari weton-weton terpilih tadi, ingat, kamu bukan hanya punya potensi luar biasa, tapi juga tanggung jawab besar untuk menggunakan potensimu dengan benar. Jadi, apakah kamu termasuk salah satu dari weton yang punya nasib luar biasa? Tulis di komentar, ceritakan juga pengalaman kamu yang unik atau aneh selama ini, siapa tahu itu tanda energimu sedang bekerja. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara like, share, dan subscribe ya. Dan tulis sholawat di kolom komentar agar kita semua dilimpahi berkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.